Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Wong Tulungagung, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama podcast Dinkesta Menyapa episode ke-100 Selasa bersama saya Dewi sebagai host selama beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Sehat semua. Kali ini topik yang akan kita angkat tentang Kibas DBD lakukan PSN sekarang juga. Sobat Sehat, podcast Dinkesta Menyapa juga disiarkan langsung pada YouTube Dinkesta TV dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun 90,1 FM Tulungagung. Baik Sobat Sehat, kali ini pastinya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber yang sudah hadir di hadapan kita semua, yang pastinya sudah berpengalaman di bidangnya. Saya perkenalkan narasumber kita yang pertama, Bu Ari Widyaningrum sebagai pelaksana program DBD di Puskesmas Tunggangri. Selamat siang Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dewi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, narasumber kita yang kedua Bu Mei Sri Wahyuni sebagai bidan desa di Puskesmas Tunggangri. Selamat siang Bu Mei. Selamat siang Mbak Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk narasumber kita yang ketiga Mbak Papuk Pusparini Rahayu, perawat desa di Puskesmas Tunggangri. Selamat siang Mbak Papuk. Selamat siang Mbak Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Itu tadi ketiga narasumber kita yang akan menemani podcast pada siang hari ini. Baik Sobat Sehat, di musim yang tidak menentu seperti sekarang ini, yang terkadang panas, tiba-tiba hujan deras, menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Daya tahan tubuh yang menurun, perubahan lingkungan yang terjadi secara tiba-tiba akan memudahkan bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh manusia. Oleh karenanya kita perlu mewaspadai berbagai penyakit yang sering muncul. Salah satunya yaitu DBD atau demam berdarah dengue, yang kasusnya meningkat akhir-akhir ini, terutama terkhusus juga di wilayah kerja Puskesmas Tunggangri. Nah, apa sih demam berdarah dengue itu? Bagaimana sih gejalanya? Dan bagaimana sih cara mencegahnya? Pada podcast kali ini kita akan coba bahas dan ulas agar masyarakat semakin memahami dan mewaspadai demam berdarah itu sendiri dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Kembali pada topik kita kali ini ya Sobat, yaitu Kibas DBD lakukan PSN sekarang juga. Bu Ari, di wilayah kita di Puskesmas Tunggangri telah ditemukan beberapa kasus di daerah di wilayah Puskesmas Tunggangri. Sebenarnya DBD itu sendiri apa sih? Penyakit yang seperti apa sih DBD itu? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Kebetulan saat ini lagi musim penghujan ya, jadi kasusnya semakin hari semakin bertambah ya. Oke, akan saya jelaskan. Untuk DBD itu sendiri itu adalah penyakit yang disebarkan oleh virus. Ya, dan sampai saat ini vaksinnya pun belum ada. Nah, penyakit ini merupakan penyakit yang ditularkan oleh vektor, dan penyakit ini tidak bisa ditularkan dari manusia ke manusia. Semisal dari manusia satu, dia menderita DBD dan kemudian dia bersinggungan atau bersosialisasi dengan masyarakat yang lain atau manusia yang lain, itu tidak akan bisa menularkan. Ya. Dan DBD itu sendiri itu disebabkan oleh vektor ya. Nah, vektornya itu sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti yang bisa berkembang biak di dalam rumah. Seperti itu Mbak Dewi, dan berkembang biaknya juga di tempat yang
air yang jernih. Air bersih. Air yang bersih tidak bersentuhan dengan tanah. Seperti itu. Dia sangat menyenangi air yang bersih. Tempat penampungan air yang bersih ya, seperti itu. Mungkin ada ciri khusus nyamuknya, kan terkadang kan ada yang besar atau warnanya hitam atau seperti apa. Mungkin ada ciri khusus untuk DBD sendiri itu bentuk nyamuknya seperti apa? Iya, ciri khusus yang mungkin bisa kita lihat lebih jelas ya. Mungkin kalaupun masyarakat biasa bisa melihat itu biasanya nyamuknya itu belang-belang hitam putih ya. Ada yang masyarakat bilang oh nyamuknya belang blonteng ireng putih ya, itu biasanya nyamuk demam berdarah atau Aedes aegypti. Dan daya terbangnya dia itu hanya pada pagi jam 6 sampai jam 3 sore. Pagi dan sore. Iya, sore hari. Iya. Jadi kita sering kan kalau kita punya anak masih sekolah, yaitu biasanya dibawain lotion anti nyamuk untuk dioleskan ke anak-anak ya. Itu bisa salah satu untuk mencegahnya ya, seperti kena itu. Gigitan. Betul, nggih ya. Baik, terima kasih Bu Ari. Ya, sama-sama. Mungkin untuk Bu Mei, gejala dan ciri khusus dari penderita DBD itu sendiri bagaimana? Mungkin kan dari masyarakat itu banyak yang rancu membedakan ini demam biasa, demam DBD, atau terkadang malah dikira sakit tipes karena dia kan juga demam. Mungkin bagaimana sih cara untuk membedakan? Iya Mbak Dewi, baik, terima kasih. Kalau untuk gejala DBD sendiri itu biasanya muncul sekitar 4 hari setelah kena gigitan nyamuk. Baru munculnya 4 hari? Iya, 4 hari setelah kena gigitan nyamuk. Untuk gejala awalnya biasanya demam tinggi. Biasanya suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian ada sakit kepala atau pusing hebat. Ada mual, muntah. Terus ada nyeri perut, seperti terasa sebah itu, nyeri ulu hati. Iya. Terus kemudian ada nyeri sendi, nyeri otot, tulang terasa ngilu semuanya. Mungkin kalau orang bilang biasanya di masyarakat ngetok linu itu ya, mungkin seperti itu ya. Iya. Terus kemudian ada juga ruam di kulit atau merah-merah di kulit, timbul kemerahan ya, bintik-bintik merah. Itu seperti itu. Nah, untuk memastikan bahwa dia itu DBD atau enggak, ketika dia sekitar 3 hari panas kok tidak turun-turun, itu bisa dilakukan pemeriksaan laborat. Untuk memeriksa trombositnya. Pemeriksaannya itu bisa dilakukan dimanapun asalkan dia punya laboratorium klinik. Iya. Sekarang di puskesmas juga bisa dilakukan pemeriksaan lab untuk pemeriksaan trombosit, Mbak Dewi. Nah, jadi untuk memastikan bahwa dia itu memang benar-benar DBD atau bukan. Ya, itu trombositnya biasanya di bawah 150.000. Itu bisa dikatakan DBD. Iya. Jadi pembedanya yaitu dengan salah satu caranya adalah dengan melakukan pemeriksaan laboratorium. Mungkin saya pernah dengar Bu Mei ya, secara fisik kalau ada titik merah itu coba kita renggangkan, direnggangkan. Kalau direnggangkan hilang itu katanya bukan salah satu gejala dari DBD ya, seperti itu ya. Mungkin itu yang paling gampang masyarakat tahu sebelum kita merujuk ke fasilitas pelayanan atau memastikan dengan gejala klinisnya tadi. Ya, betul dideteksi dini. Ya, betul Untuk selanjutnya Bu Ari, ini kembali lagi ke DBD Faktor apa saja sih yang mempengaruhi penyebar luasan DBD itu sendiri? Penyebar luasan DBD itu sendiri ya salah satunya perilaku masyarakat yang masih kurang itu tadi Mbak Dewi ya, seperti pelaksanaan PSN yang tidak teratur.
saya sebagai BPDPD sering bekerja sama dengan lintas sektor maupun dengan lintas program seperti Promkes. Mungkin Promkesnya di sini Mbak Dewi sendiri ya. Sering kita jalan, Mbak Dewi sendiri juga tahu bagaimana kita menghadapi masyarakat. Itu biasanya kalau kita tanya, Mbak Dewi tahu sendiri nggih. Bu, ini yang paling efektif adalah PSN. Saya sudah PSN. Ya, kapan Bu PSN-nya? Sudah lama. Lamanya kapan Bu? Oh, sudah 1 bulan yang lalu. Ya, seperti itu. Mereka benar mengatakan ke kita, Bu, kita sudah melakukan PSN, tapi jaraknya PSN itu mereka itu seingatnya. Artinya gini, ketika ada kasus, mereka bingung PSN atau setelah ada maksudnya ada pengumuman dari desa gitu ya. Besok ada PSN serentak, baru mereka melaksanakan PSN. Iya, seperti itu. Iya, di woro-woro dulu harus ada ledang, baru mereka mau melakukan. Ya ini tadi kembali lagi ke perilaku masyarakat. Jadi kesadarannya masih kurang. Betul. Jadi ya kita ya agak sabar-sabar aja nggih teman-teman ya. Kalau ke masyarakat mengulangi lagi, mengedukasi. Iya. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oke. Mungkin media sosial, media elektronik gitu, atau dari leaflet atau apa ketika ke puskesmas ya. Ketika ada kunjungan ke puskesmas gitu, pasien menunggu atau pengunjungan menunggu, kita bisa sampaikan dengan menggunakan leaflet yang ada gambar-gambarnya yang sekiranya menarik. Jadi bukan hanya tulisan. Masyarakat itu kalau hanya tulisan saja kemungkinan sampai rumah sudah hilang. Katanya kalau saya kena gronjalan hilang sampai rumah ya. Jadi harusnya ada gambar-gambar menarik. Oh ini loh gambar nyamuknya. Penularannya seperti ini. Lah nanti kalau sudah kejadian sakit itu pasiennya akan seperti ini Bu. Kalau tidak cepat ditangani nanti akan menjadi berakibat fatal. Jadi dengan hal seperti ini kita nggak nakut-nakutin ya. Dia akan berakibat fatal, bisa menyebabkan kematian. Kita tidak bermaksud menakuti masyarakat. Cuman dengan cara seperti itu biar ada seperti apa ya Bu Mei, Mbak Pak Bu. Kita memicu, memotivasi gitu loh. Memotivasi masyarakat untuk melakukan PSN rutin gitu ya. Iya. Sama itu Mbak Dewi, cuaca atau perubahan iklim yang waktunya panas, hujan, iya. Kalau cuaca itu kan di luar kuasa kita, ya yang pasti itu tadi kehendaknya yang maha kuasa, betul. Ya, yang pasti yaitu tadi ya perilaku masyarakatnya. Yang paling penting adalah perilaku dari masyarakat. Iya, dan kita juga membantu untuk memberikan edukasi. Iya, betul. Jadi harus sering-sering dan harus sabar untuk terus memberikan edukasi. Iya, betul. Iya. Nah, tadi kan sudah diketahui bisa berakibat fatal nggih Bu. Mungkin dari akibat yang seperti itu berbahayanya adalah di kematian. Iya, bisa menyebabkan kematian. Apa sih faktor utama penyebab kematian itu sendiri dari penyakit demam berdarah? Penyakit demam berdarah itu kan biasanya terjadi perdarahan di tubuh pasiennya. Nah, kalau tidak segera tertolong, tidak segera mendapatkan pertolongan yang bagus, biasanya kan terjadi shock. Dengue shock syndrome itu. Nah, itu yang bisa menyebabkan kematian. Shocknya itu berupa pendarahan. Ya, karena perdarahan tadi sehingga pasiennya terjadi shock. Jadi harus benar-benar diwaspadai nggih, karena penyakit demam berdarah ini sangat-sangat berbahaya. Gitu. Untuk Mbak Papu ini sebagai perawat wilayah nggih, mungkin ada upaya atau tindakan apa yang bisa dilakukan ketika menemukan kasus demam berdarah? Oke, ada 2 kondisi Mbak Dewi. Kondisi pertama itu apabila gejala itu sudah mengarah ke DBD. Nah, itu nanti pasiennya akan disarankan untuk mendapatkan rujukan di vaskes terdekat untuk mendapatkan tindakan yang lebih lanjut. Seperti laboratorium tadi yang dikatakan Bu Mei tadi. Oke. Yang kedua, setelah mendapatkan diagnosis DBD, yang wilayah itu langsung melakukan penyelidikan epidemiologi, Mbak. Penyelidikan epidemiologi langsung ditelusur ke wilayah. Ditelusur langsung ke wilayah. Iya.
Baik. Terus yang kondisi yang kedua itu apabila pasien sudah dirawat di rumah sakit dan kita tahu pasien itu harus dilakukan penyelidikan di wilayah. Oleh karena itu tahapan pertama yang kita lakukan adalah koordinasi, Mbak. Koordinasi ya. Yang pertama adalah koordinasi dengan PBDPD, pelaksana ya, program kesehatan lingkungan, dinas kesehatan, kalau bisa dengan jejaring untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut lagi. terkait pasien itu. Sehingga kita dapat melakukan penyelidikan itu tadi. Yang berikutnya membangun komunikasi yang solid, Mbak. Itu pada lintas sektor, dalam hal ini adalah pemerintah desa. Iya, itu bisa membantu, ya, betul, membantu kita dalam penyelidikan epidemiologi di wilayah. Terus yang berikutnya adalah penelusuran di wilayah sekitar itu, misalkan ada tanda dan gejala yang sama dengan pasien, itu ada indikasi bahwa dia juga terjangkit DBD juga. Gitu. Ada yang sakit dengan gejala yang sama atau tidak, seperti itu. Iya, seperti itu. Terus yang berikutnya kita juga bisa bersinergi dengan Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas. 3 pilar. Ya, betul. Itu untuk gerakan PSN yang serentak. Ya, itu nanti kan melibatkan masyarakat. Untuk menggalakkan untuk partisipasi masyarakat. Iya, kita menggerakkan seluruh masyarakat di sekitar ya. Yang hingga jalan terakhir itu, Mbak, pilihan terakhir itu dilakukan fogging untuk membunuh nyamuk dewasanya. Memutus Iya, memutus rantai rantai penularan. Iya. Itu maaf sedikit saya garis bawahi ya, kalau fogging itu adalah cara yang paling terakhir, sangat terakhir. Mungkin kalau masyarakatnya masih bisa kita edukasi dengan PSN, kita edukasi saja dengan PSN. Tapi kadang-kadang Mbak Papu ya, kita tahu sendiri ya, ketika kita melakukan PE, ada beberapa karakter masyarakat ya. Kalau saya harus fogging, Bu. Kalau nggak fogging, ya, kalau saya nggak fogging, mungkin masyarakat itu taunya kalau sudah di fogging itu nyamuknya sudah betul. Padahal sudah selesai. Padahal kenyataannya ada kejadian setelah di fogging itu masih ada sebelah-sebelahnya itu masih ada kasus lagi gitu loh. Berarti kan indikasinya masih ada vektor nyamuk yang berkeliaran di situ. Padahal itu sudah kita lakukan fogging. Seperti kejadian di salah satu desa kemarin. Setelah fogging malah lebih banyak kasus yang ditemukan. Mungkin karena mereka malas PSN-nya. Nah, betul. Itu Mungkin tadi itu. PSN-nya kurang rutin ya. Kembali lagi tetap memberikan edukasi ke masyarakat, meningkatkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Harus ada dorongan juga dari desa ya, mungkin ada dukungan dari desa. Jadi masyarakatnya itu merasa ibaratnya seperti anak kalau disayang sama kedua orang tuanya. Mereka akan dengan senang hati melakukan aktivitasnya, walaupun awal-awal itu dia merasa berat PSN, bayangan dia PSN itu kan sama dengan kerja bakti, padahal kerja bakti sama PSN itu berbeda gitu loh. Kalau kerja bakti itu biasanya kan cuma cabut rumput, bersih-bersih selokan. Kalau PSN itu kan lebih ke kita kayak barang-barang bekas yang bisa untuk perindukan nyamuk itu yang harus kita hilangkan, yang harus kita atasi gitu nggih. Fokusnya lebih ke keluarga dulu nggih seharusnya. Di lingkungan sekitar lebih dulu. Lingkungan masyarakat itu sendiri. Iya. Jadi selain kembali ke perilaku masyarakat, memang masyarakat itu butuh dukungan dari wilayah setempat. Jadi ada perhatian gitu. Jadi nanti ketika dia melaksanakan kegiatannya nggak merasa aku sudah PSN tapi yang lain kok nggak ikut ya, seperti itu nggih. Iya. Baik. Mungkin untuk selanjutnya Mbak Papu, jika ada pasien DBD, bentuk pertolongan pertama yang bisa dilakukan itu seperti apa? Situasi berarti kondisinya itu berada di dalam rumah. Di dalam rumah nggih, pertolongan pertama. Sehingga anggota keluarga dapat memberikan asupan minuman atau
penambah cairan. Iya, memperbanyak minum air mineral agar tidak dehidrasi. Iya, betul. Agar terjadi peningkatan volume cairan di dalam tubuh. Yang kedua bisa dilakukan kompres air hangat, air biasa itu bisa untuk menurunkan demamnya tadi, Mbak, secara induksi gitu. Yang ketiga bisa dilakukan pemberian obat pereda demam, penurun itu demam. Itu bila demamnya itu terlalu tinggi, Mbak. Hanya demam yang terlalu tinggi. Iya, betul. Yang keempat, kita bisa memberikan evaluasi sendiri itu dalam jangka waktu 2-3 hari. Apabila gejalanya semakin memburuk, itu segera dibawa saja ke rumah sakit atau fasilitas terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Berarti ada jangka waktu 2-3 hari. Sebagai evaluasi seperti disarankan itu. harus untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan terdekat. Baik. Terima kasih Mbak Papu. Menyambung dari yang awal tadi, kita sudah mengetahui apa sih DBD, bagaimana gejalanya, terus faktor apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana penanganannya di wilayah. Menyambung dari yang tadi yaitu PSN. Nah, itu bentuk pencegahan DBD itu berarti dengan PSN. Nah, PSN itu sendiri seperti apa, Bu Ari? Kegiatannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih, Mbak. PSN itu sering kita sebut yaitu pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M plus. Ya, kita semua sudah tahu ya. Mungkin masyarakat ya Bu Mei, Mbak Papu yang di wilayah, kalau mungkin Bu Mei, Mbak Papu kunjungan ke wilayah itu sudah tahu. Nggih Bu, kula pun preso PSN niku. Nah, cuman kita tinggal kayak tinggal memotivasi lagi, mendorong lagi agar mau melakukan PSN secara rutin ya. PSN itu sendiri kegiatan untuk pemberantasan sarang nyamuk. Jadi di situ tadi sudah dibilang pemberantasan sarang nyamuk. Berarti memberantas kemungkinan nyamuk itu bersarang di tempat tersebut. Contohnya seperti menguras dan menyikat seperti bak mandi. Tempat penampungan air. Tempat penampungan air, terus kaleng-kaleng bekas mungkin Bu Mei atau ban-ban bekas tidak boleh terbuka. Mungkin kalau ada ya, kita pernah menemukan di desa kaleng gitu ya. Itu loh Bu, mau saya jual, mau saya loakkan seperti itu kadang kan ya. Ya enggak apa-apa kalau disimpan. Cuman ya itu tadi nggih. Kalau terbuka jangan dibiarkan terbuka. Ya dikasih tutup atau kurapkan gitu. Bahasanya apa ya, saya bingung. Ditengkurapkan ya. Kok saya jadi bingung. Ditengkurapkan ya, seperti itu. Terus menutup rapat itu tadi, tempat penampungan air, seperti gentong ya, penampungan air kan banyak gentong. Terus kadang itu ya Bu Mei, Mbak Papu, tempat minum burung yang sering kelewatan ya, tempat minum burung yang sering kelewatan atau di bawah meja. Mungkin penjenengan semua sudah tahu ya, kalau di meja makan ibu-ibu itu untuk menghilangkan semut itu dikasih air kakinya itu lah, biasanya kan ada airnya lah, itu yang sering kelewatan. Atau belakangnya kulkas. Belakangnya kulkas kan ada airnya itu mohon untuk diperiksa. Jadi bukan cuman aku sudah menguras bak mandi saya seminggu 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi pas bunganya kelewatan, kaleng-kaleng bekas masih banyak yang berserakan. Terus bapaknya juga ada melihara burung, itu ada tempatnya minum. Itu yang biasanya yang kelewatan seperti itu, iya. Mengganti air pada vas bunga itu secara rutin ya Mbak Dewi, seperti semuanya itu. Harus dilakukan secara rutin ya, penggantiannya, pengecekannya. Betul ya. Terus bisa juga dengan memanfaatkan atau mendaur ulang lagi barang-barang yang bisa didaur ulang, seperti botol plastik, bekas mineral itu ya, biasanya kan banyak ya. Kerajinan mungkin betul. Seperti itu Mbak. Terus ada kegiatan lain itu tadi kan 3M-nya. Iya. Nah, plusnya itu apa Bu? Ya seperti memelihara ikan,
terus memasang kawat kasa, kemudian mengupayakan pencahayaan dan ventilasi pada ruang yang memadai dan tidak menggantung baju yang baru dipakai. Biasanya kan pulang kadang-kadang ya, tak cantol nih ya seperti itu. Dipakai lagi. Pakai lagi lah, sayang saya masih keluar sekitar 10 menit lah, eman daripada cucian banyak tak gantung aja. Ya, seperti itu jangan ya. Itu bisa dihindari menebarkan bubuk larvasida seperti itu atau menggunakan kelambu. Nggih Bu Mei, mungkin di wilayah pernah menemukan seperti Bu Mei, Mbak Papu mungkin ketika kunjungan di wilayah pernah menemukan yang masih seperti itu ya Bu Mei ya, menggunakan kelambu. Jadi biasanya kalau di desa itu kan banyak yang bak mandinya besar-besar, betul. Itu biasanya pemilik rumah itu agak malas membersihkan. Ya, bak betul, mandinya itu biasanya dikasih ikan sama mereka. Cakar lumut atau katanya gitu ya. Sudah saya kasih ikan Bu gitu. Kadang-kadang memang kalau wilayah kunjungan itu kita bawakan larvasida ya Mbak Papu ya. Ada tidak ada kasus kita tetap berusaha stok kita larvasida untuk diberikan ke masyarakat. Itu untuk masyarakat yang mau. Kadang-kadang kan ada ya, Bu ambune kok seperti ngeten, baunya kok seperti ini, nanti itu meracuni saya apa enggak kan, ada yang seperti itu. Ya, itu mungkin untuk penggunaan lama itu sebenarnya meracuni apa tidak Bu? Enggak itu Mbak, itu tidak meracuni ya Mbak Papu ya, itu tidak meracuni. Selama ini sudah kita berikan ke masyarakat. Kalau penggunaannya dengan dosis yang benar, itu insya Allah tidak sesuai, itu insya Allah tidak meracun, menimbulkan keracunan. Iya betul. Jadi itu tadi kegiatan PSN dengan melakukan 3M+. Sebaiknya PSN itu dilakukan berapa kali? Kalau bisa nggih Bu Mei Mbak Papu ya. Kalau bisa itu 1 minggu 1 kali nggih ngoten nggih Bu Mei. Minimal itu kalau bisa 1 minggu 1 kali. Cuman kenyataannya kalau kita di lapangan, kalau kita nggak ngurak-ngurak, kita nggak woro-woro, kita nggak datang, PSN ini tidak berjalan. Ngoten nggih. Iya, betul. Ya itu tadilah kita kembali lagi ketika kita di wilayah, kita pemeriksaan jentik. Wah, katanya sudah PSN, ternyata itu di kamar mandi masih ada jentiknya. Iya. Seperti kemarin pas waktu kita ke kunjungan rumah kita PE. Katanya sudah rutin PSN. Saya menemukan ya. Diperiksa jentiknya banyak dan naik-naik. Kita menemukan jentik banyak ya Mbak Dewi kemarin ya. Mungkin itulah uniknya di masyarakat Mbak Dewi ya. Jadi kita harus tetap selalu mengingatkan kepada masyarakat, tetap selalu mengedukasi, tidak bisa sendiri nggih. Kita harus tetap berkoordinasi dengan lintas program, lintas sektor untuk melakukan upaya pencegahan penyakit demam berdarah. Baik, dari kesimpulan dari bahasan kita hari ini adalah penyakit demam berdarah atau demam berdarah dengue disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja dari segala usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa bahkan lansia. Salah satu bentuk pencegahan yang efektif untuk dilakukan adalah dengan melakukan 3M, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+. Menguras, menutup, mendaur ulang barang bekas, dan melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk seperti yang telah disebutkan tadi. Jadi jangan tunggu ada gejala Sobat Sehat, jadi kita harus lakukan PSN sekarang juga. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, Mbak Dewi mungkin ada satu yang ketinggalan ya. Tadi kita di sini belum menyinggung masalah ada lagi kegiatannya itu sebenarnya sudah dilakukan dari tahun ke tahun ya. Kebetulan saya PPDBD-nya dan wilayah juga tahu apa itu ya teman-teman. Itu gerakan satu rumah satu Jumante. Sebenarnya kita sudah punya gerakan satu rumah satu Jumante dan yang bertanggung jawab adalah
satu rumah itu sendiri. Jadi Jumantik sekarang itu tidak terdiri dari kader-kader yang dibentuk seperti dulu, tidak, tapi per rumah itu bertanggung jawab untuk pemeriksaan jentiknya. Ya. Masing-masing kakak melakukan pemantauan jentik setiap hari, dan itu di rumah itu dipasang seperti kartu. Ya betul. Misalnya tanggal hari ini jentiknya positif ada apa tidak, seperti itu. Ya. Di wilayah sendiri itu kalau sekarang sudah ada, itu sudah ada. Sudah ada dari tahun berapa saya kok lupa ya, 2019 apa berapa ya, saya lupa. Sebelum yang COVID, pasti ada sebelum ada COVID ada. COVID. Nah, itu juga kita bentuk, ada supervisornya, ada koordinatornya, seperti itu. Nggih, Mbak Papu, Bu Mei mungkin masih ingat ya. Sudah kita SK-kan juga. Man ya kita memang perlu kembali lagi tetap mengingatkan lagi. Iya, tetap kita ingatkan seperti itu. Baik, jadi selain ada PSN, kita juga ada gerakan satu rumah satu Jumantik yang dilakukan setiap kakak untuk melakukan pemantauan secara berkala jentik di rumahnya masing-masing. Setiap hari. Jadi setiap hari. Iya, setiap hari kalau bisa ya. Oke. Baik, seperti itu Sobat Sehat. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kita siang hari ini, ada pesan-pesan untuk Sobat Sehat di seluruh Tulungagung khususnya. Monggo Bu Ari sebagai pelaksana demam berdarah. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Oke, akan saya sampaikan, ayo Sobat Sehat Tulungagung, kita dukung pelaksanaan PSN dan kita lakukan kegiatan 3M+ untuk mencegah adanya penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Saya yakin wong Tulungagung Sehat sudah paham, sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Baik, terima kasih Bu Mei sebagai Bidan Desa Puskesmas Tunggangri, monggo memberikan pesan-pesannya. Pesannya tetap sama dengan Bu Arian tadi ya. Tetap kita tekankan PSN-nya, nggih. PSN dengan 3M+, lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu. Yang terakhir, monggo Mbak Papu untuk Mbak Dewi, pesan-pesannya. Oke, buat seluruh Sobat Sehat yang ada di Tulungagung, pesan saya cuma tetap pertahankan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, hidupkan kembali gerakan satu rumah satu Jumantik dalam mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dengan tujuan menekan kasus DBD. Baik, terima kasih narasumber kita. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada podcast kita hari ini, Bu Ari, Bu Mei, Mbak Papu, yang telah berkenan meluangkan waktu berbagi ilmu dan sharing di podcast Dinkesta Menyapa pada siang hari ini. Semoga informasi yang kita berikan bisa bermanfaat kepada kita khususnya dan kepada Sobat Sehat di Tulungagung khususnya dan dimanapun Sobat Sehat Dinkesta berada. Baik, Sobat Sehat, jangan lupa like, komen, dan subscribe IG Dinkesta di @Dinkesta, IG Puskesmas Tunggangri @Puskesmas_Tunggangri, dan live YouTube Dinkesta di Dinkesta TV. Kita jargon bersama-sama nggih. Ingat, wong Tulungagung sehat pasti bisa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.